Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Puspitasari dari TO4A dengan nomor NRP 0919040030. Saya akan menjelaskan tugas pneumatik sequence dan cascade. Perlu kita ketahui, sequence adalah sistem sirkuit untuk menginstruksi output secara berurutan dan tidak ada tumpang tindih. Sedangkan cascade yaitu sistem kontrol pneumatik sistem sirkuit untuk instruksi output yang berjalan secara tidak berurutan. Untuk kali ini kita membahas tentang soal sequence. Di sini terdapat 3 soal yang harus dijawab, yaitu nomor 1 kita bisa analisa terlebih dahulu soalnya. Buatlah rangkaian pneumatik untuk mesin pemindah barang bila barang sudah di tempat mesin dan tombol start ditekan, maka piston A akan bergerak mengangkat barang ke atas. Ini kita bisa menyimpulkannya sebagai A+. Lalu setelah piston A maksimum menyentuh limit switch 2.2, maka piston B keluar, yaitu kita bisa menyimpulkan sebagai B+. Lalu mendorong barang ke konveyor di atas. Piston B maksimum menyentuh limit switch 1.3, maka piston A bergerak turun, atau bisa kita simpulkan sebagai amin. Lalu piston A minimum menyentuh limit switch 2.3 dan piston B bergerak mundur ke posisi semula, yaitu kita bisa menggunakan sebagai B-min, menyimpulkan sebagai B-min. Setelah kita menganalisa soal ini, kita bisa membuat sebuah diagram. Di sini saya sudah membuat diagramnya. Nah, di sini yaitu saya membagi dalam 2 grup, yaitu grup 1 terdiri dari A+ dan B+, grup 2 terdiri dari A- dan B-. Nah, saya juga menggunakan 2 line, yaitu line 1 dan line 2. Di sini saya menjelaskan dari B0. B0 ini adalah untuk push buttonnya, lalu A1 ini sebagai A+, lalu turun ke B+, lalu naik ke B1, lalu turun ke A-, lalu naik ke A0, lalu turun ke B-, lalu balik lagi ke B0, karena dalam sistem pneumatik ini sistem kerja seperti berulang-ulang, seperti itu. Lalu di sini saya menggunakan 2 aktuator, atau saya menamakan dengan piston A dan piston B. Dan di sini saya menggunakan aktuator double acting. Lalu saya juga menggunakan one way flow control. Ini digunakan karena supaya gerak dari piston ini diperlambat oleh isi one way flow control. Nah, saya membaginya dalam 50% dan 50%, sama halnya dengan piston B, saya bagi 50% dan 50%. Lalu saya menggunakan 5/2 valve untuk valve untuk anginnya, yaitu kompresor. Kita menggunakan kompresor. Lalu sebagai push buttonnya saya menggunakan 3/2. Lalu di sini A1 saya menggunakan 3/2 valve. Begitu juga dengan A0, B1, dan B0. Dan di sini saya juga menggunakan 5/2 sebagai kompresornya. Di sini kita dapat melihat bahwa di sini ada grup A dan grup B. Nah, ini grup A dan grup B ini
dimaksudkan untuk membagi sebuah grup, yaitu grup 1 tadi kan ada A plus dan B plus, dan grup 2 A min dan B min. Lalu cara kerjanya adalah di sini tadi kita ada soal yaitu A plus dan B plus, lalu bergerak lagi A min dan B min. Jadi dari kompresor, ketika piston ini bergerak maju yaitu ke A atau A plus, dia kan majunya ke A1 ya. Jadi A1 ini akan menyala atau akan dialiri sebuah angin. Maka si piston A ini akan bergerak maju. Lalu berikutnya piston B yaitu akan bergerak maju, yaitu ketika B1. B1 ini ketika piston B maju, maka si B1 ini akan menyala. Lalu setelah sudah B plus, dalam simbol B plus, lalu kita masuk ke B amin. Ketika amin, si pistonnya ini bakal bergerak mundur atau ke A0, maka A0 akan hidup dan mengalirkan angin. Lalu setelah sudah, piston B atau B min akan mundur yaitu menyentuh B0, maka si B0 ini akan menyala dan mengalirkan sebuah angin. Untuk lebih jelasnya, kita dapat mensimulasikan sebuah rangkaian pneumatik ini. Kita dengan cara menekan start atau play di sini, jadi kita bisa oke dan yes. Nah, di sini terdapat dua warna garis, yaitu warna biru tua dan biru muda. Nah, dapat diketahui bahwa biru tua ini menandakan sebagai angin berjalan ke lainnya. Maksudnya ketika biru tua berarti menandakan angin ini mengalirkan ke valve-valve yang tersedia. Nah, ketika yang warna biru muda ini menunjukkan bahwa si angin tidak mengalir ke valve tersebut. Nah, di sini kita bisa menekan push buttonnya. Kita tekan push buttonnya. Nah, di sini A plus, berarti ini A1, maka A1 akan hidup. Ya, seperti ini. A1 akan hidup. Lalu B plus, yaitu B1 akan hidup. Sebentar. B plus yang menuju ke B1, maka B1 akan hidup. Lalu A min, yaitu ke A0, maka A0 akan hidup. Lalu ke B min, maka B0 akan hidup. Nah, seperti itu terus berulang-ulang. Kita tekan, jadinya A plus, B plus, lalu dilanjut dengan A min, dan B min. Begitu seterusnya. Nah, demikian untuk penjelasan nomor 1. Lalu kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Di sini kita pertama menganalisa dulu soalnya, yaitu mesin pemindah barang. Nah, di sini soalnya kita analisa terlebih dahulu,
yaitu mesin pemindah barang bekerja jika tombol start 1.2 atau tombol 1.4 ditekan, maka piston A akan bergerak mengangkat barang yang datang dari konveyor 1 ke atas. Nah, ini berarti kita simbolkan sebagai A+. Setelah piston A maksimum menyentuh limit switch atau roll switch 2.2, maka piston B keluar mendorong barang ke konveyor 2. Yaitu kita bisa menyimbolkan sebagai B+. Piston B maksimum menyentuh limit switch atau roll switch 2.2 dan piston B kembali. Ini diibaratkan sebagai B-min. Piston B minimum menyentuh limit switch atau roll switch 1.3. Piston A bergerak turun. Nah, ini simbolkan sebagai amin. Nah, ini kira-kira mesin pemindah barangnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita menggambar sebuah diagramnya. Di sini mohon maaf, ini bukannya A1 tapi amin, dan ini bukan A aja tapi A1, mohon maaf. Jadi seperti tadi, yaitu di soal pertama diagramnya hampir mirip, yaitu terdiri dari dua grup. Grup pertama A plus B plus dan grup kedua B min dan A min. Lalu ada dua line juga, line 1 dan line 2. Yaitu di sini kita bisa lihat B0 lalu turun ke A plus ke A1, lalu turun lagi ke B plus ke B1, turun lagi ke B min ke B0, terus turun lagi ke A min, lalu ke A0 lagi. Gitu seterusnya. Nah, di sini saya juga menggunakan hampir sama seperti komponen-komponen nomor 1, yaitu seperti double etching, terus one way flow control, dan valve 5/2, valve 5/2 sebagai kompresor, lalu 3/2 sebagai push button, lalu 3/2 sebagai A1, B0, B1, dan A0. Lalu di sini ada grup 1 dan grup 2. Yaitu di mana grup 1 A plus dan B plus dan grup 2 B min dan A min. Nah, jadi ketika A plus ini dia menyentuh ke A1, maka si A1 ini akan hidup. Lalu kondisi selanjutnya yaitu B plus, yaitu dia menyentuh B1, maka si B1 ini akan hidup dan A1 ini akan mati. Lalu selanjutnya kondisi ketiga yaitu B min, yaitu menuju ke B0, maka si B0 ini akan hidup dan si B1 akan mati. Lalu selanjutnya amin, yaitu menuju ke A0, maka si A0 ini akan hidup sedangkan B0 ini akan mati. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat simulasinya. Kita dapat menekan tombol start. Nah, di sini kita lihat ya cara kerjanya dari sebuah rangkaian pneumatik ini. Kita tekan push buttonnya. Nah, ini kita A plus ya. A plus ini kan menuju S1. Nah, dia akan hidup. Lalu di sini B plus yaitu B1. B1 akan hidup tadi ya. Lalu menuju B min yaitu B0 akan hidup. Lalu menuju ke
amin, yaitu A0 akan hidup. Sekali lagi, A plus menuju ke A1 berarti A1 akan hidup. Lalu B plus menuju ke B1 berarti B1 akan hidup. Lalu B min menuju ke B0 berarti B0 akan hidup. Lalu A min berarti A0 akan hidup. Begitu seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi A plus, lalu B plus, lalu B min, lalu A min. Begitu seterusnya. Nah, demikian untuk penjelasan nomor 2. Lalu kita bisa lanjut ke nomor 3. Yaitu di nomor 3 ini agak sedikit berbeda karena kita menggunakan 3 piston, yaitu piston A, B, dan C. Nah, di sini ada soal yaitu mesin bending plat U. Kita analisa terlebih dahulu, yaitu benda kerja atau plate telah di tempat atau di mesin bending dan tombol start ditekan, piston A akan bergerak turun menjepit plate atau disimbolkan sebagai A plus. Piston A maksimum, piston B turun. Berarti ini A plus, terus ini B plus, membanding plat membentuk huruf L. Piston B maksimum langsung kembali ke posisi semula. Piston B minimum, yaitu B min, lalu piston C keluar, yaitu piston C keluar berarti C plus, lalu membentuk huruf U dan piston C maksimum langsung balik ke posisi semula, yaitu C min, dan piston A balik ke posisi semula juga, yaitu sebagai A min. Nah, setelah sudah kita dapat membuat simulasinya. Jadi gini ya, ini kita zoom. Nah, jadi gini, A plus, B plus, B min, C plus, C min, A min. Nah, di sini kita buat diagramnya terlebih dahulu. Mohon maaf lagi karena ini adalah C plus bukan C min. Jadi A plus, B plus, B min, C plus, C min, A min. Karena mohon maaf tipu lagi. Nah, di sini kita lihat ya, seperti sama halnya dengan nomor 1 dan 2. Di sini saya menggunakan 3 grup, yaitu grup pertama A plus B plus, grup kedua B min C plus, grup ketiga C min A min. Dan di sini saya juga menggunakan 3 line, yaitu line 1, line 2, dan line 3. Nah, di sini saya menjelaskan yaitu A0 turun ke A plus, lalu naik ke A1, turun ke B plus, lalu naik ke B1, turun ke B min, lalu naik ke B0, lalu turun lagi ke C min, lalu turun lagi ke naik lagi ke C1, B1 ke C plus, lalu turun lagi ke C1, terus turun lagi ke C min, lalu naik lagi ke C0, lalu turun lagi ke A min, lalu dari A min balik lagi ke A0. Nah, ini berulang terus. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 piston ya, yaitu A plus, yaitu menuju A1. Maka si A1-nya akan menyala, dan ini saya masukkan ke grup 1. Lalu B plus ya, B plus ini kan menuju ke B1, berarti valve B1 akan menyala. Lalu di sini kondisinya yaitu B min, maka
ke B0, maka si B0 akan menyala ya. Lalu kondisi berikutnya C+, yaitu ke C1. C1 akan menyala ya, di sini C1, dan ini C1 masuk ke grup 2 ya, di sini juga ya grup 2 ya. Lalu setelah C+, kita cemin, yaitu ke C0. Ke C0 di sini akan menyala. Nah, yang sini channel akan menyala. Nah, lalu kondisi berikutnya yaitu amin, yaitu menuju ke A0. A0 akan menyala. Nah, A0 ini juga masuk ke grup 3, sedangkan tadi channel itu masuk ke grup 3 juga. Gitu. Oke, untuk lebih jelasnya, kita langsung mensimulasikan saja. Saya juga memberikan nama yaitu piston A, B, C. Saya menggunakan aktuator double axing juga seperti nomor 1 dan 2, lalu menggunakan one way flow control, saya bagi 50% semuanya. Lalu untuk anginnya saya menggunakan kompresor yang saya jadikan 1. Di sini saya menggunakan 5/2 valve untuk anginnya. Lalu di sini juga ada 5/2 untuk angin. Lalu untuk B1, C1, A1, A0, C0, B0 itu saya menggunakan 3/2. Dan untuk push buttonnya juga saya menggunakan 3/2. Sedangkan ini kan rangkaiannya kan sedikit lebih rumit gitu. Jadi kita dapat men-zoom out supaya semuanya kelihatan. Sebentar, ini dulu ya. Nah, kita oke, dan yes. Nah, di sini kita tekan push buttonnya. A1, berarti A1 akan menyala. Lalu keadaan B+, B1, maka B1 akan menyala. Lalu B- tadi ya, berarti B0 akan menyala. Lalu ke C+, berarti C1 akan menyala. Lalu amin, berarti A0 akan menyala. Kita ulangi lagi ya. Sebentar, ini saya akan mengubah ini ya, simulationnya jadi 1:15 supaya agar memperlambat dan saya mudah untuk menjelaskannya. Kita tombol play lagi ya. Di sini kita masuk. Nah, ini A1 atau A+, ini A1 nyala ya. Gimana itu A1? Nah, A1 menyala. Lalu B+, yaitu B1 akan menyala. Lalu B-, B0 akan menyala. Nah, ini kan menyala. Lalu C+, yaitu C1 akan menyala. Lalu C-, berarti C0 akan menyala. Lalu amin, berarti A0 akan menyala ya. Nah, seperti itu terus cara kerjanya berulang-ulang. Jadi kita simulasikan lagi, yaitu di sini ada A+, lalu dilanjut dengan B+, lalu dilanjut dengan B-,
gerakan mundur, lalu dilanjut dengan C+, lalu dilanjut dengan C-min, lalu dilanjut dengan A-min. Nah, seperti itu terus sistem kerjanya, berulang-ulang dengan menggunakan satu tombol push button, yaitu untuk mesin bending plat U. Nah, seperti itu penjelasan dari nomor 3. Nah, demikian penjelasan dari saya untuk soal problematik nomor 1, 2, 3. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.